Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang gemar menulis hadis. Ia memiliki nama lengkap Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il bin Hasim bin Su'aid bin Sa'id bin Sahm bin Amr bin Husais bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Sedangkan nama ibunya adalah Roitoh binti al-Hajjaj bin Munabih al-Sahmiyah. Ia biasa dipanggil Abu Muhammad atau juga Abu Abdurrahman. Dan ini merupakan nama pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia masuk Islam terlebih dahulu dibanding ayahnya, Amr bin As. Ia merupakan sahabat yang secara perawakan berbadan tinggi, gemuk, dan berwajah kemerah-merahan. Ia juga merupakan sahabat yang tangguh tidak hanya dalam masalah berperang, melainkan juga dalam urusan ibadah. Ia merupakan sosok yang alim dan rajin beribadah. Mahmud At-Tohan dalam Taisir Mustalah Hadis menyebutkan bahwa Abdullah bin Amr merupakan salah satu dari 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. 3 di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Keistimewaan mereka yaitu mereka termasuk golongan muda dan yang paling akhir meninggalnya. Dikatakan apabila mereka berempat telah menyepakati suatu perkara, maka fatwa tersebut diistilahkan dengan qaul ubadalah. Tentang kematiannya, para ulama berbeda pendapat mengenai tahun wafatnya Abdullah bin Amr bin As. Pendapat pertama dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa Ibnu Amr wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriah. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwa ia wafat pada tahun 65 Hijriah. Adapun yang ketiga mengatakan bahwa ia telah wafat pada tahun 68 Hijriah. Sahabat yang ahli beribadah. Kegemarannya dalam ibadah memang tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan ia berusaha melakukan ibadah secara totalitas. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan rutin yang ia lakukan, yakni mendirikan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Dalam Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad mengutip sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai kepada Abdullah bin Amr bin As, apakah kamu senantiasa mendirikan sholat malam dan puasa di siang hari? Maka Ibnu Amr mengiyakan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkannya bahwa tindakan tersebut bisa berdampak buruk bagi tubuh dan kesehatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya bahwa berpuasa selama sebulan penuh bisa disebut dengan puasa dahr, dan Ibnu Amr masih berkata bahwa ia mampu melakukannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menganjurkan untuk berpuasa Daud, yakni sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Selain ibadah yang tekun, ia juga dikenal dengan sosok yang cerdas dan menguasai bahasa selain bahasa Arab. Salah satu riwayat Qatadah menunjukkan kemampuan dari Abdullah bin Amr. Diceritakan dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Suraik ibnu Khalifah. Aku melihat Abdullah bin Amr bin As membaca dengan menggunakan bahasa Suryani. Pada masa itu, Al-Quran masih turun kepada Nabi Muhammad. Berangsur-angsur hingga saat Abdullah bin Amr berhasil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, maka ia berniat menghatamkan secara keseluruhan sehari semalam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankannya untuk menghatamkan dalam sebulan,
karena semangatnya ia tetap dengan niatan awalnya. Kegemarannya menulis hadis. Sewaktu Abdullah bin Amr hijrah ke Madinah, ia melihat banyak para sahabat yang menulis hadis Nabi. Dan karena di masa mudanya ia memiliki kegemaran menulis, maka ia juga ingin mengikuti para sahabat lain untuk menulis hadis. Ibnu Sa'ad mengutip riwayat yang menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr bin As memang tekun dalam menulis hadis. Bahkan ia secara langsung meminta izin kepada Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As berkata, "Aku meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menulis apa yang aku dengar dari beliau." Maka beliau mengizinkannya untuk menulis hal tersebut. Shaifah dari Abdullah ibnu Amr dinamai As-Shadiqah. Shaifah ini cukup dikenal di kalangan sahabat juga tabi'in. Hingga suatu ketika Mujahid mendatangi Ibnu Amr bin As dan melihat Shaifah milik Abdullah ibnu Amr dan menanyakan akan hal itu. Maka Abdullah ibnu Amr mengatakan bahwa ini adalah As-Shadiqah yang di dalamnya termuat apa yang dia dengar dari Rasulullah. Ketika Mujahid hendak mengambil Shaifah tersebut, Abdullah bin Amr tidak memperkenankannya. Mujahid pun keheranan dan menanyakan kepada Abdullah bahwa ia tidak pernah melarang perbuatan Mujahid sebelumnya. Namun Ibnu Amr mengatakan lebih lanjutnya bahwa apabila buku ini, Shaifah As-Shadiqah, Kitabullah dan sebidang kebun yang luas di Taif tetap ia miliki, maka sudah tidak memerlukan yang lain, bahkan dengan seluruh isi dunia ini. Riwayat ini setidaknya bisa dilihat dalam Syiar A'lam An-Nubala karangan Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi juga menukil riwayat Abu Hurairah yang memuji kemampuan menulisnya. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada salah seorang sahabat Rasulullah yang lebih banyak meriwayatkan hadis dibanding diriku kecuali Abdullah bin Amr. Ia menulis hadis sedangkan aku tidak melakukannya." Ungkapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukanlah sekedar pujian melainkan memang benar adanya. Disebutkan bahwa dalam Musnad Ahmad terdapat 700 hadis yang diriwayatkan darinya. Adapun dalam Sahih Al-Bukhari terdapat 8 hadis dan Muslim 20 hadis. Sedangkan yang ittifaq ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim sebanyak 7 hadis. Beberapa ulama yang pernah belajar kepadanya adalah Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah bin Ubaidillah, Su'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr, yaitu cucunya, dan Abu Amamah As'ad bin Sahal Al-Kindi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.